Besar sekali, hahaha. Hatta fatu maluk hidu 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 ya. Hatta fatu maluk hidu 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 ya. Aku baru saja keluar rumah dan langsung menemukan uang. Ayah, dewa kekayaan, kamu sudah mengincar tangannya orang lain. Berubah? Orang tua ini datang untuk memberikan kekayaan kepada Dewi, memberikan kekayaan berapapun, asalkan Dewi bersedia. Orang tua ini bahkan bisa memberikan sisa hidupku untuk menikahi Dewi. Hahaha, selagi Kaisar Giok turun ke dunia fana, Tuan, tebang pohon, Dewi Chang'e juga tidak ada di sini. Biarkan orang tua ini bertindak cepat. Dewi, urusan kita tidak boleh diketahui orang lain. Kamu bisa menggambar bentuk. Aku menggambar apa? Ayah, apa saja boleh. Jika kamu tidak menggambar bentuk, orang tua ini akan turun selesai. Guru? Guru, Guru, apa yang kamu pegang ini? Penutup mata. Hanya penutup mata. Haha, tahu ini apa? Kamu tahu, Ini jelas adalah pelindung dada, haha, benar. Untuk berperang, pelindung dada yang besar. Biarkan aku melepas bajuku dan mencobanya. Pelindung dada yang besar. Biarkan aku melepas bajuku dan mencobanya. tidak boleh muridku. Pelindung dada ini adalah senjata yang berbahaya, terutama akan membuat kecepatan serangan pria meningkat 50%. Jangan main-main. Apakah kamu memanggil guru untuk membicarakan hal penting? Guru, apakah kamu baru-baru ini menonton berita pagi alam dewa jam 8? Murid dari pendeta Linsu di sana, saudari senior Liu Piao Piao, mencari kerabat ribuan mil. Sangat menyentuh. Sepertinya kamu bukan anak kecil lagi, sudah menjadi pria muda. Baiklah, sejak umur 8 tahun, kamu ditinggalkan orang tuamu di lembah orang mati dan berlatih bersamaku. Sudah waktunya untuk membangun keluarga sendiri? Guru, apa ini? Ayah, ini adalah pil abadi Daobu yang diberikan oleh Lao Jun. Bagi pria, ini sangat bagus, kamu masih terlalu kecil dan tidak mengerti. Mana ada kecil? Seberapa besar baru bisa dianggap besar? Lalu yang ini? Cinta Sinan akan membawamu menemukan cinta sejati. Guru dan kelinci giok masih harus berdebat tentang kunci. Turunlah. Jangan ganggu guru lagi. Cinta Sinan, beri aku seorang pria. Kembung yang kuat. Mungkinkah priaku akan segera mati? Kirimkan aku seorang pria. Zhangqi yang mata duitan. Mungkinkah priaku akan segera mati? Bajingan itu berpura-pura mati padaku. Guru dan murid curang menjadi kaya. Menantang bajingan dengan air mata, berpura-pura mati dan curang. Aku ingin, selagi masih ada sedikit napas, mengadakan upacara peringatan untuk diriku sendiri. Mohon saksikan semuanya. Surat wasiat. Aku akan mentransfer semua hartaku kepada satu-satunya kekasihku, nenekku. Orang tua mengirim orang muda pergi.
Aku tidak butuh uang. Aku butuh orang. Hahaha. Uangnya tidak kau inginkan. Aku yang mau. Celaka, apa dia tahu aku menerobos masuk ke rumahnya. Nenek tua, cucumu menghamiliku. Berani-beraninya, dia berpura-pura mati. Aku menginginkan semua harta keluarga. Li kalian, nenek tua ini, cucumu menghamiliku. Berani-beraninya, kau berpura-pura mati. Aku menginginkan semua harta keluarga li kalian. Nona, cucuku sudah menjadi vegetatif. Bagaimana mungkin dia menghamilimu? Omong kosong, dia punya banyak energi. Cucumu menghamiliku dan malah berpura-pura mati di sini. Beri aku 30 juta sebagai uang tutup mulut. Atau aku akan menyebarkan skandal ini, membuat keluarga li kalian hancur. Orang tua, berikan uangnya. Kalian jangan memfitnah cucuku. Sepertinya kau memang pantas dipukuli. Ayo, orang-orang, beri pelajaran pada orang tua bangka ini. Dasar wanita yang memakai rok tanpa celana dalam. Kau ini apa? Aku adalah murid dewa kekayaan, Mai Shaolin. Di mana ada uang, di situ ada aku. Dasar wanita pakai rok tapi tidak pakai celana dalam. Suamiku jelas-jelas masih perjaka, tapi kamu bilang dia menghamilimu. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Lepaskan, dasar gadis gila. Cepat lepaskan putriku. Aduh. Dasar gadis gila. Sebenarnya apa yang sudah kamu lakukan pada putriku? Tidak apa? Hanya air kepatuhan saja. Air kepatuhan. Hei, bos, apa kau masih mengenaliku? Kamu? Gadis ini sepertinya familiar. Kapan aku menanam bibit benih ini? Jangan mencari mati di sana. 10 tahun lalu menggoda Margasan dan meracuni ibuku. Juga membuangku ke rumah orang mati. Kalau bukan karena guruku, aku sudah dimakan serigala dari dulu. Oh, ternyata kamu adalah pelayan wanita jalang itu. Membunuh istri dan menelantarkan anak. Menikahi wanita tua murahan dan melahirkan wanita muda murahan. Tidak hanya menghancurkan hidupku, sekarang juga ingin menyakiti istriku. Kalian masih manusia bukan? Omong kosong, cari masalah. Permainan yang menggairahkan. Qinwang bercermin. Biar kulihat, makhluk apa ini? Hahaha, ternyata kamu hanya seorang supir? Qinwang bercermin. Siluman menampakkan wujud. Hahaha. Ternyata kamu hanya adik kecil, di sini bisa berarti adik, atau penghinaan untuk laki-laki. Kamu yang ayam. Kamu yang ayam. Ayam, dilahirkan oleh ibunya ayam. Manusia, dilahirkan oleh ibunya manusia. Bukankah kamu bilang di perutmu ada anak? Mari kita lihat. Dia dilahirkan secara melahirkan atau bertelur. Maka kita akan tahu. Jangan bertindak sembarangan. Hal melahirkan anak mana bisa dibuat main-main seperti ini? Yang dikandung di perut putriku ini adalah anak orang terkaya. Nantinya dia akan menjadi tuan muda keluarga terkaya. Kamu bukan apa-apa. Seandainya aku tahu, dulu aku akan lebih kejam lagi. Langsung saja mencekikmu sampai mati. Mencekikku? Kau benar-benar ayah yang baik. Ruyi, perintah.
Headshot tembak kepala. Menunggingkan pantat. Mengambil benda dari jarak jauh. Mengambil benda dari jarak jauh. Berubah. Aku akan segera tahu, apakah kau manusia atau siluman. Asheng, berusahalah keras untuk melahirkannya. Telur ayam, telur bebek, telur burung onta. Mai Chen Chen si dinosaurus, kau benar-benar memiliki kapasitas yang besar. Takut makhluk berkembang biak. Ayah. Selamatkan putriku, putriku sayang. Aduh. Ayah, gadis gila itu. Beraninya dia mempermalukanku dengan ilusi semacam ini. Memanggil putri kandung dengan sangat mesra. Putri kandungmu ada di sini. Orang tua bangka, cucumu mengotori wajahku. Sekarang kau membawa dukun seperti ini untuk membuat masalah. Ingin memberi uang. Ya? Biarkan cucumu dihantui. Suamiku. Suruh kau mengambil air. Ada, sial. Keinginan untuk bertahan hidup yang kuat. Suamiku, aku tahu cara menyelamatkanmu. Bahkan saat sekarat masih bisa ereksi, akan kupatahkan akarmu. Bagus sekali, sekarang tidak ada bukti kematian. Selama aku bersikeras bahwa aku mengandung anak keluarga Li Fsl, keluarga Li tidak memiliki pewaris. Semua harta akan menjadi milikku. Jangan sentuh cucuku. Jangan sentuh cucuku. Apa yang kau lakukan? Nenek, kalian menindas orang tua, menindas orang sakit. Apa gunanya kalian para penjual ini? Kemampuan, ini belum apa-apa. Aku masih punya banyak kemampuan. Ayah, cepat panggil orang. Aku akan melihat nanti, apakah si bajingan ini memiliki hati nurani atau tidak. Satu anak panah menembus awan. Ribuan pasukan datang untuk bertemu. Meninggalkan suami dan membenci mayat, sungguh menyedihkan. Dasar pria tidak berperasaan. Apa dia punya hati nurani? Tenggelamkan dia, tenggelamkan dia, tenggelamkan dia. Jangan sampai memutus akar suamiku. Dia benar-benar tidak akan bisa sembuh. Transplantasi bunga, dan tempelkan ke pohon. Metafora untuk mengganti atau menukar sesuatu. Dasar gadis sialan, apa ini ulahmu? Apa buktinya ini ulahku? Aduh, menindas orang? Keluarga Li mereka menindas orang. Kalian semua lihat, iblis Yin ini sudah mati. Pistol emas tidak akan tumbang, apa yang akan terjadi? Terlalu kejam, betapa kacau sendirian. Benar, Nona Mai sedang hamil. Keluarga Li Haiu kalian jangan harap bisa mengelak. Dukung penjual untuk mendapatkan kompensasi, 30 juta tidak terlalu banyak. Baiklah, karena kalian menginginkan kebenaran, maka aku akan memberikan kalian kebenaran. Anak di dalam perutnya. Sebenarnya anak siapa? Xiong Er dari keluargamu. Biar Tuan Muda Li sendiri yang mengatakannya. Apa kau bercanda? Menyuruh orang mati berbicara. Suami baik, bangun. Calon istrimu mencarimu untuk menikah. AA. 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 AA.
Ha, hahaha, hahaha, haha. Kalian jangan pergi, tidak pergi. Mau menunggu melihat aku berciuman dengan suamiku? Situasi apa ini? Bukankah dia tadi sudah jelas meninggal? Suami, katakan sesuatu, tunjukkan kekuatanmu. Kau, apa yang kau lakukan? Oh, kakek sialan. Jelas-jelas, kau yang menginginkan aset keluarga Li menyelaminai kami. Terus-menerus mengejarku, sekarang malah mengatakan hamil anakku. Aku bertanya padamu untuk terakhir kalinya, anak di dalam perutmu sebenarnya, anak siapa? Bukan milikmu, bukan milikmu. Malam itu terlalu gelap. Aku salah lihat, ayah dari anak itu bukan kamu. Pergi. Ayo, anak baik. Kamu menyelamatkan cucuku sekali lagi. Jika kamu tidak keberatan dengan nenek tua ini, aku akan mengakui kamu sebagai cucu menantuku seumur hidupku. Malam pertama, segera malam pertama, aku baru saja dipukuli. Aku merasa waktuku tidak banyak lagi. Segera malam pertama, aku menunggu untuk menimang cucu. Nenek, berhentilah berpura-pura. Tidak boleh. Jika kamu tidak memberiku cicit, kamu tidak berbakti. Cucuku benar-benar mewarisi bakat kakeknya. Dalam hal ini, hei, keluarga Liku benar-benar memiliki gen yang kuat. Cucu menantu, kamu beruntung. Sudah terbiasa. Kalau begitu aku akan melakukannya dengan cepat. Cucu laki-lakiku akhirnya belajar memanen kubis. Ayah, aku tidak kuat. Sakit sekali. Jangan lakukan itu. Aku belum selesai. Kamu tidak bisa berhenti sekarang? Sakit sekali. Jangan lakukan lagi. Itu membuat semuanya berantakan di lantai. Hampir selesai. Terakhir kali, sayang. Anak muda ini bahkan tidak tahu festival. Tapi seperti ini, itu benar. Sakit sekali, jangan lakukan lagi. Itu membuat semuanya berantakan di lantai. Hampir selesai. Hari terakhir. Sayang, anak muda ini Dalam hidup bahkan tidak tahu tentang pengendalian diri. Tapi seperti ini, itu benar. Aku tidak melihat nenek. Nenek, kenapa kamu menutupi mata? Ayah, aku tidak melihat apa-apa. Nenek, tidak melihat apa-apa. Aku cucu kandungmu, apa yang tidak boleh dilihat? Tidak boleh. Cucu sudah besar, dia laki-laki. Tidak boleh melihat. Aduh, kenapa? Kalian semua berpakaian. Kenapa kami tidak memakai baju? Jadi, kalian tadi sedang mengobati luka. Katanya sakit, yang sakit tangannya. Memangnya kenapa? Tadi aku tidak sengaja memecahkan teko, lalu tidak sengaja tergores. Tidak apa-apa. Nenek, bagaimana Anda tahu? Tangannya sakit. Tidak apa-apa, nenek. Tidak tahu apa? Sepertinya nenek salah paham. Karena tadi salah paham, sekarang kita luruskan kesalahpahaman ini. Karena kamu adalah suamiku yang ditakdirkan, malam ini kita resmikan. Aduh, terlalu besar. Jangan berhenti. Kenapa sungkan sekali? Ini masih sungkan. Terlalu sungkan. Mulai saja.
Wah, jangan bilang begitu, saudara. Di saat genting seperti ini, tidak ada semangat sama sekali. Halo guru, apakah lonceng yang Anda berikan sudah kedaluarsa? Mustahil. Anak itu memiliki takdir bawaan yang cacat. Eliksir hanya bisa menahan nyawanya. Jika ingin melengkapi takdirnya, masih butuh apa? Cepat katakan. Masih butuh camilan warna-warni. Sayang, kenapa kamu berpakaian begitu mewah? Liang Zi, lihat, istri orang lain memakai begitu banyak perhiasan, tas lihat, aku tidak punya apa-apa. Lalu, kamu mau bagaimana? Liang Zi, menurutmu, apakah aku pantas memiliki batu permata super besar? Tidak pantas. Apa? Hanya bercanda, 3 hari lagi adalah turnamen judi di kota Hong Kong. Saat itu, kamu mau beli apa? Silakan beli. Dasar setan, menggodaku lagi? Nona besar datang. Minggir semua. Bendera warna-warni yang kuat. Kudapan warna-warni yang guru katakan pasti ada di sini. Apa yang kamu lakukan? Haha, anjing miskin masuk ke sarang orang kaya. Ibu, cium baunya baik-baik. Seperti apa bau orang kaya? Apa yang kamu tahu? Aku sedang mencium keberuntungan dengan hidung anjing. Kamu anjing polisi, katakan satu kata lagi. Percaya atau tidak, aku akan mengubahmu menjadi kepala babi. Wow, Aku sudah mengumpulkan lingkaran dinding di sini selama puluhan tahun. Hari ini, kalian berdua bocah kaisar, pasti akan kehilangan semua celanamu. Sekali tebas, jadi miskin. Sekali tebas, jadi kaya. Sekali tebas, gunting kain linen. Semuanya, apakah kalian siap? Benar, berjudi batu itu seperti berjudi nyawa. Sekali tebas, yang bagus bisa jadi kaya dalam semalam. Yang buruk bisa kehilangan semua harta benda. Aku menasehati kalian, lebih baik cepat keluar, dan jangan mempermalukan diri sendiri di sini. Benarkah? Apakah permata di kota kalian sangat mahal? Aku umumkan lelang resmi dimulai. 3 juta, 5 juta. 10 juta. Nona ini menawar 10 juta. Apakah ada yang lebih tinggi dari 10 juta? Baiklah, 10 juta sekali. 10 juta 2 kali. 10 juta. Aku tawar 20 juta. Anak boros, apa kamu mengerti judi batu? Gadis gila, apa kamu tahu apa yang kamu lakukan? Istriku, apa kamu mengerti judi lidah sehingga berani berteriak sembarangan? Hei, jangan bilang kamu juga tidak percaya padaku. Aku menawar 20 juta ini. Itu semua karena aku mencintaimu, semua demi kebaikanmu. Li Xiao, inilah istri baik yang kamu pilih. Menghabiskan uangmu, tidak hanya melakukan kekerasan dalam rumah tangga, tetapi juga membahayakanmu. Kamu, beri aku uang, suamiku, selamat kepada Tuan Li. Dengan harga 20 juta, membeli batch pertama kami. Asli. Untungnya, aku membuangmu, waktu itu, benar-benar, sia-sia dan bodoh. Aku tidak boros. Batu-batu mentah itu setidaknya bisa menghasilkan 200 juta. Cukup? Kapan keluarga Lipaku menghabiskan uang? Butuh 2 orang luar, untuk ikut campur. Uang keluarga Li. Terserah istriku mau menghabiskannya bagaimana? Apa urusannya dengan kalian? Tuan Muda Li, aku melakukan ini demi kebaikanmu. Aku tidak butuh banyak wanita yang berbuat baik padaku. Kalian berdua diam. Baiklah, cepatlah. Aku akan mulai berjudi. Bersiap untuk memulai keberuntungan? Tolong kakak, tolong. Camilan ini hampir berubah menjadi wujud manusia.
Jual kaki kepala orang. Bukan batu. Haha, Dia hanyalah gadis desa, kulihat kau sama sekali tidak bisa membuka batu mentah. membuka batu mentah itu adalah pekerjaan yang membutuhkan keterampilan. Bukan hanya mengandalkan kekerasan saja. Semua benda memiliki jiwa. Apa kau pikir semua orang sama jahatnya dengan kalian? Terima kasih kakak, terima kasih kakak. Hahaha. Berpura-pura gila di sini. Kulihat kau pasti tahu bahwa kau pasti akan rugi. Jadi kau mengulur waktu di sini, ya. Pembawa acara, aku sarankan kau segera periksa rumah sakit jiwa mana di sekitar sini yang masih punya kamar. Kirim dia ke sana. Jual poin, jual anak kecil. Harap perhatikan kata kalian. Jika kalian menghina istriku, aku tidak ingin mendengarnya untuk kedua kalinya. Aku punya cara yang tidak akan merusak batu mentah. Dan juga bisa mengeluarkan permata. Batu kecil, jangan takut. Kakak akan melakukan operasi cesar untukmu. Sial, ini benar-benar besar. Aku belum pernah melihat yang seperti ini. Coba dengar apa yang kau katakan. Melakukan operasi cesar untuk batu. Kenapa kau tidak melakukan operasi cesar untuk otakmu sendiri? Kenapa kau begitu bodoh dan tidak ingat apa-apa? Dasar bodoh, ternyata bisa terbang. Dunia ini sangat luas. Masih banyak yang belum pernah kau lihat. Cepat bangun. Baiklah, kau tidak tahu berterima kasih, ya? Kami juga tidak akan menghalangimu lagi. Tapi nanti, kalau kau tidak bisa membuka apapun, dan membuatku malu di depan orang banyak, kalau begitu kau harus benar-benar menyapa semua orang di sini dengan baik, dan meminta maaf. Hari kau melemparku ke lembah orang mati itu, sejak hari itu, tidak ada lagi hubungan ibu dan anak di antara aku dan kau. Jangan berlagak. Tidak apa-apa, hanya 20 juta saja. Bersenang, senanglah. Aku tidak bermain-main, aku benar-benar melakukan ini untuk kebaikanmu. Aku benar-benar mendapatkan makanan ringan. Jika aku tidak boros, kau akan mati. Dengarkan. Apakah ini perkataan normal yang bisa diucapkan oleh seorang ibu rumah tangga? Benar, itu benar-benar omong kosong. Mana ada kesepakatan seperti itu? Suamiku, beri aku 10. Aku akan boros setiap hari. Diam. Kau belum pantas memuja keluarga, Liamiku, istriku, buka judi batu ini. Baiklah, suamiku, kau terlihat sangat keren saat membayar. Bersiap untuk membukanya. Berdarah, batu ini benar-benar berdarah. Batu darah naga 1000 tahun. Dengan ini, kuantum bisa berkembang. Bagaimana mungkin dia mendapatkan permata dari batu itu? Sempurna sekali, bahkan jika tidak diukir. Paling tidak bernilai 1 juta, aku bertaruh 10.000. Bagaimana mungkin ini terjadi? Itu hanya keberuntungan. Aku tidak percaya dia bisa mendapatkan permata lagi. Giliranmu untuk operasi cesar. Giok Kaisar Hijau. Ini sangat langka. Apakah ini sangat berharga? Sangat berharga, giok ini penuh dan cerah. Ini adalah varietas giok yang paling berharga, paling tidak bernilai 5 juta. Batu-batu ini sangat berharga. Tapi lalu kenapa? Paling hanya 10 juta, kan? Kecuali kau bisa mendapatkan beberapa permata langka lagi. Kalau tidak, kau tidak akan bisa membalasnya. Lagi pula, 9 dari 10 judi kalah. Ini bukan judi, tapi melihat. Aku bisa melihatnya. Cih, berbohong? Kau pikir kau Sun Wukong ya? Mata emas yang tajam. Pembawa acara, tolong sekali jalan. Buka semua batu mentah ini sekaligus. Cepat orang-orang, cepat. Orang-orang, mulai untuk Direktur Lee. Tidak perlu. Biar aku sendiri. Aku sendiri lebih punya feeling.
Buka semua. Buka semua. Aku baru dapat beberapa. Masih ada batu lagi, tidak? Aku coba sekali tebasan lagi. Jangan bergerak. Yang ini tidak boleh dibuka. Masih ada batu lagi, tidak? Aku coba sekali tebasan lagi. Jangan bergerak. Yang ini tidak boleh dibuka. Semua batu yang tersisa ini sudah aku dengar periksa. Di dalamnya tidak ada batu permata lagi. Kau yakin? Biarkan saja mereka yang beli. Semuanya, istriku merasa sedikit tidak enak badan. Perlu istirahat sebentar. Itu batu yang tersisa aku mau dijual, kau yakin? Ini 1 miliar, loh. Ayah, jangan ragu. Cepat beli. Pasti semua batu permata ini berkualitas sangat bagus. Tadi kau buka 1 kena 1. Tapi itu 1 miliar, ya ampun. Buka beberapa saja sudah balik modal. Kau masih ragu apa lagi? baiklah, aku setuju. Batu yang tersisa 1 miliar, aku ambil semua. Akhirnya giliranku. Bagaimana mungkin tidak ada? Pasti ada di batu berikutnya. Benda apa ini? Buka terus, berikutnya pasti ada. Bagaimana mungkin? Ternyata benar-benar tidak ada satupun. 1 miliar, ya ampun. Semua tabungan keluarga kita lenyap di telan air, haha. Ini semua gara-gara kau. Gara-gara kau kita rugi 1 miliar. Aku akan membunuhmu. Kau berani memukul putriku, aku. Tunggu dulu. Semua batu yang tersisa di sini ada di tanganku, ya. Kenapa masih ada energi spiritual? Ayam asap. Hei Koki, bisakah ayam asap itu dijual? Hei Koki, bisakah ayam asap itu dijual? Selama ada yang mau, boleh juga dijual. Kalau begitu, mari kita mulai menawar 1 ekor. Harga awal ayam asap adalah 70. Apakah kalian bercanda? Hal seperti ini masih berani dilelang. Tidak ada yang mau. Ini adalah ayam asap tua berkualitas tinggi buatan tangan murni dari Koki Huang. 50.000, oke. Nona Mai menawar 50.000. Apakah ada yang menawar lebih tinggi? Jika tidak ada yang menawar, 10, 100. Cun, apa yang kamu lakukan? Kita baru saja kehilangan 100 juta, ayah. Apa kamu tidak melihat bagaimana dia menggertakku tadi? Dia menginginkan benda ini. Aku tidak bisa membiarkannya mendapatkannya dengan mudah. Tapi kita benar-benar tidak punya uang lagi. Aku akan menjual rumah dan mobil. Aku juga ingin makan ayam asap ini. Menjual rumah untuk membeli ayam asap. Cun, kamu sudah gila. Ayah, percayalah padaku sekali saja. Dia mengeluarkan 50.000 yuan. Ayam asap ini pasti barang bagus. 200.000. 1 juta. Kamu. 10 rumah ditambah uang tunai 1 juta. Sudahlah, aku tidak mau lagi. Selamat kepada Nona Cun. Selamat kepada Nona Cun. Telah memenangkan ayam asap tua berkualitas tinggi yang terlihat sangat lezat ini. Ayam asap tua berkualitas tinggi. Kenapa kamu tidak melanjutkan penawaran? Bukankah kamu bilang ayam asap itu adalah harta karun? Aduh sus, ini bukan rahasia. Ini adalah burung phoenix.
yang telah melewati kesengsaraan. Hanya aku yang bisa mengembalikannya ke kondisi semula. Orang lain tidak bisa mendapatkannya. Chunchun, apa kamu melihat sesuatu yang istimewa? Ayah, sepertinya ini benar-benar hanya ayam asap biasa. 10 rumah mewah. Hanya untuk menukar ayam asap seperti ini? Ini semua salahmu. Jika bukan karena kamu sengaja membuatku marah, mungkinkah aku menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli barang rusak seperti ini? Tidak bisa bicara seperti itu. Kenapa kamu bersikeras ingin punya hubungan denganku? Aku tidak peduli. Kamu harus mengganti kerugianku. Melihat betapa menyedihkannya dirimu, aku akan bermurah hati. Jual padaku 1000 keping. 1000 keping. Bagaimana bisa dijual padaku seharga 1000 keping? Benda yang kubeli dengan harga 10 rumah, hanya seharga 1000 keping. Kamu mau membelinya dengan harga 1000 keping? Tidak mau? Kalau begitu, kami pergi ya. 1000 keping ya sudah, 1000 keping. Lagi pula, benda rusak ini tidak hanya bernilai segitu. Kenapa kamu begitu senang? Kalau tidak tahu, orang akan mengira kamu menemukan harta karun. Di tanganmu, itu adalah misteri. Di tanganku, dia adalah Phoenix api abadi. Phoenix kecil, cepat bangun. Kakak akan membantumu melipat sayap. Terima kasih Tuan, telah membantuku melewati kesengsaraan. Tapi siapa tadi? Menjilat setitik aura dewi ini, ya? Binatang suci tak terbatas, aura dewi ini seharusnya lebih suci dariku. Membuatmu merasakan seluruh tubuhmu terbakar? Terima kasih Dermawan, telah membantuku melewati malapetaka. Tapi siapa tadi? Menjilat setitik sayap cucu perempuanku ini. Binatang suci tanpa rasa takut ini langsung terbakar hangus di tempat. Ayam asap ini ternyata benar-benar Phoenix api abadi. Vichet Fotso, Dewi, mohon ampuni aku akan menjadi. Ampuni anak perempuanku. Ilusi? Ini pasti ilusi. Mengandung segala sesuatu. Mencapai konsentrasi, yang buruk pun bisa berubah menjadi baik. Istriku, dia berubah dari ayam asap tadi. Dia hampir saja melewati malapetaka, tetapi ditangkap oleh Koki Huang dan dijadikan ayam asap untuk disantap. Untungnya, kami membantunya melewati malapetaka tepat waktu. Pulih ke wujud manusia. Dermawan, semoga sejahtera. Terima kasih banyak atas bantuan kalian berdua. Suami, masih ada uang tidak? Apa maksudnya ini? Ayah, bodoh sekali kamu ini. Ketika bertemu dengan binatang suci, tentu saja harus memberi uang dupa. Beri dia uang bulanan. Dia akan membawakan lebih banyak berkah untukmu. Apakah 1 juta di sini cukup? Cukup. Angge sangat dermawan. Istri, ini adalah... Sepertinya Phoenix Api sangat menyukai hadiah pertemuannya. Ini adalah 5 cincin Fulusho Shichai yang dia berikan padamu. Dia menjamin kamu akan menjadi orang kaya di kehidupan selanjutnya. Rahasia surga tidak boleh dibocorkan, penuh sesak dengan uang. Aku harus selesai bekerja. Tidak bisa, kamu tidak boleh pergi, berulang kali mempermalukanku. Aku pasti tidak akan melepaskanmu. Apa yang akan kamu lakukan? Sudah lama ingin memukulmu. Aduh, dia memanggil putriku, aku akan bertarung denganmu. Wah, kalian sekeluarga dipukul harus rapi. Muncullah Asteris ayam Asteris. Lepaskan putriku. Ayah tua, putri kandungku ini tidak kamu inginkan. Sekarang kamu bergaul dengan kali ayam kali kecil ini. Memuja kerabat, ayah salah. Seharusnya aku tidak memasukkanmu ke lembah orang mati.
Tidak peduli apapun, dia tetap darah dagingku. Dia juga adikmu. Lepaskan dia. Maaf, aku sangat ingin makan ayam panggang. Jangan, aku salah. Aku putri sulung keluarga Mai. Aku tidak ingin menjadi ayam panggang. Kalau begitu, ceritakan semua yang telah kamu lakukan padaku. Satu persatu, nyanyikan untukku. Ketika aku masih di luar, ibuku menyukai kantung darah kerajaan Weibo ini. Jadi, dia merancang untuk meracuni istri pertama yang sudah mati, yaitu kalian. Kemudian, dengan alasan aku hamil, memaksa ayah untuk membuangmu ke lembah orang mati. Tapi, semua ini dilakukan oleh ibuku. Dia sudah mati, itu tidak ada hubungannya denganku. Putri yang kusayangi selama 18 tahun sebenarnya adalah Asteris ayam Asteris. Penyesalanmu tidak tulus. Aku dilahirkan untuk menghitung dengan jelas, hanya untuk memikat pria. Jadi, jangan salahkan aku. Phoenix api lakukanlah. Lebih baik jadi ayam panggang saja. Semasa hidup menggoda pria, setelah mati dipermainkan pria, memang pantas. Aduh, anak baik. Kamu benar-benar bintang keberuntungan keluarga kami. Bahkan belum masuk pintu, sudah menghasilkan begitu banyak uang untuk keluarga Li kami. Haha, tidak apa-apa. Aku biasanya memang pelit soal uang. Biasanya suka menghasilkan sedikit uang. Baiklah. Cukup. Besok aku akan pergi mendaftarkan pernikahan. Nenek ini ingin sekali menimang cicit. Besok daftar pernikahan? Benar, hanya dengan mendaftar pernikahan kita bisa membuat bayi secara legal. Kalau tidak mendaftar pernikahan, apa aku harus membiarkan cicitku menjadi anak haram? Tambahan banyak makanan ringan saat pulang ini. Ditambah lagi berkat Phoenix api. Istriku, aku pasti akan mengisi kekurangan takdirmu, membiarkanmu tegak kembali. Lepaskan pakaianmu. Mai Xiaolin, apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Ku bilang lepaskan pakaianmu. Lepaskan pakaianmu. Apa kamu tahu apa yang kamu katakan? Aduh, jangan banyak bicara. Aku tahu kamu masih perjaka. Aku tanya kamu. Patuh, berbalik, tidak boleh mengintip, oh. Tidak boleh melihat. Sangat menggairahkan, imajinasinya sangat luas. Sekarang dengan tambahan sementara, malam ini aku akan membantumu, melengkapi takdirmu, menyembuhkan penyakit kronis. Suamiku, aku sudah siap. Istriku, aku juga sudah siap. Nenekku ini. Kamu juga sudah siap. Suamiku, aku sudah siap. Naiklah, aduh. Tidak salah lagi, cucuku ini. Sangat bersemangat. Cari satu kecepatan. Sebentar lagi aku akan menimang cicit. Istriku, kamu benar-benar hebat. Tentu saja, hari ini aku harus menyelesaikan masalah ini. Betul-betul harus dilakukan. Tidak boleh menundanya. Hei istriku, kenapa di luar seperti ada orang berbicara? Hei, jangan bergerak sembarangan, nanti sakit. Sepertinya, kedua anak ini sudah masuk ke inti masalah. Sentuh dia. Wah, hebat sekali. Dia juga bisa membesar. Ya? Aku bantu buka celanamu, ya. Begini lebih mudah. Aduh, jadi tidak enak. Sudah suami istri, tidak ada yang perlu malu. Siapa? Tuan muda, nyonya muda, nyonya besar. Biar saya bawakan pakaian ganti untuk kalian. Aku tidak melihat apa-apa, kalian lanjutkan saja. Ibu,
Untung ada kamu. Datang tepat waktu. Kalau tidak datang, istriku ketahuan. Haha. Nyonya besar, kenapa Anda belum pergi? Sedang apa kamu itu? Aku kan mau balas dendam untuk cucuku. Cepat pergi, cepat pergi. Orang macam apa ini? Hahaha. Sedikit lagi hampir masuk, sayang sekali. Kita coba sekali lagi. Ini juga pertama kalinya bagimu. Memang pertama kalinya. Aduh, cucu menantuku ini masih perawan ting-ting. Sungguh polos. Cocok sekali dengan cucuku, tunggu sebentar. Kenapa tidak terasa? Bukan begitu, kumohon. Kenapa begitu cepat tidak terasa? Aduh, cucuku ini. Ada apa? Mungkinkah karena dia baru sadar dari koma? Bagian itunya belum pulih? Wang Ma, cepat buatkan aku satu panci. Sup ayam rebus dengan goji berry dan tiram. Rebuskan juga telur domba, telur sapi, dan vulva sapi untukku. Nyonya besar, ini. Resep apa ini? Jangan khawatir. Ini rahasia. Jangan beritahu siapa-siapa, ya. Cucu baik, nenek pasti akan membantumu. Hahaha. Tidak benar. Aku jelas ingat ini titik akupunturnya. Kenapa tidak terasa? Iklan mengatakan bahwa pengobatan gabungan Tiongkok dan Barat memiliki efek yang baik. Benar-benar dilema. Kalau begitu, aku akan menggabungkan pengobatan Tiongkok dan Barat. Hihihi. Tunjukkan padaku satu. Kamu harus patuh, ya. Jangan berteriak terlalu keras. Kenapa masih ada? Apa kamu sanggup? Istriku, cepatlah. Aku tidak bisa menahannya lagi. Jika kamu seorang pria, kamu tidak boleh mengatakan tidak bisa. Tahan saja untukku. Hahaha. Anak muda zaman sekarang benar-benar tahu bagaimana bersenang-senang. Istriku, aku benar-benar tidak tahan lagi. Cepat turun. Aku belum selesai. Bertahanlah sedikit lagi, tahan. Semangat, semangat. Tuan muda, semangat, semangat. Kenapa kalian datang? Tuan muda berteriak terlalu keras. Kami juga merasa tidak enak. Hahaha. Bagus sekali suamiku. Penampilanmu bagus. Aku akan memberimu hadiah lagi. Jangan bilang mau lagi. Wah, Nenek Song sangat kuat. Formasi ini menggabungkan prinsip-prinsip langit dan bumi. Aku tidak percaya. Aku masih tidak bisa mengubah takdirmu. To catch it menangkapnya. Nenek, cucumu baik-baik saja. Pantatku sudah terlihat semua. Istriku, jangan obati dulu. Naikkan celanamu dulu. Sudah tertusuk, sudah terlambat. Kamu tahan sedikit, ya. Sepertinya aku benar-benar sudah sembuh. Aku bisa bergerak dengan bebas. Kakiku tidak lemas lagi. Selamat Tuan Muda, selamat Tuan Muda. Keluar, cepat keluar. Memberi selamat tahun baru. Kemarin. Hahaha. Terlalu terburu-buru. Nenek, apa kamu menyuruh Wang Ma melakukan sesuatu? Sup goji berry, daun bawang, dan tiram. Ekor domba rebus, telur domba rebus, dan Niu Guanxi goreng pedas. Hidangan ini adalah alat kelamin betina sapi. Aku jelas bilang pada Wang Ma. Suruh Wang Ma, jangan membuat keributan. Kenapa orang ini bisa seperti ini?
Wanita, tidak ada satupun yang tidak membuat khawatir. Ah, tidak apa-apa suamiku, aku akan menjagamu. Menjaga rahasia apa lagi? Sekarang, seluruh perusahaan sudah tahu bagaimana aku bisa pergi bekerja. Nenek punya cara. Cara apa? Fakta lebih kuat dari kata-kata yang indah. Haha, kamu ini. Seharusnya kamu memberitahuku lebih cepat tentang cucu buyut ini. Bukankah gosip ini akan berakhir lebih cepat? Menantu, reputasi suamimu. Tergantung padamu. Ayo pergi suamiku. Biarkan aku mendengarkan. Kemarilah, Liang Zi. Aku akan menyelamatkanmu sekali lagi untuk membersihkan namamu.